itu tetap Al-Quran. Seperti itu, Kak. Aku gawe kan? Tolong nyokap itu dong, Kak. Boleh lanjut. Tadi yang nanya Prasko ya, Fransko. Iya, Fransko. Ya. Boleh lanjut bertanya. Anda kan Muslim Bang, kenapa nanya kayak gitu? Emang belum pernah diajarin sama gurunya atau di sekolah begitu? Ini aja Bang, apa namanya? Bukan nyamar ya, gue Muslim 100% Bang. Gue juga ini lulusan. Enggak, saya nggak nuduh Anda nyamar ya, silakan aja. Tapi kok pertanyaan sederhana, jawaban sederhana kok masih ditanyakan gitu loh. Ini gue kayak gimana ya, diombang-ambing aja. Kebanyakan kan gue sering dengar orang-orang Kristen nih, apa namanya, yang masuk Komal kan orang-orang kita gitu. Nah itu nanyanya kan tentang Kristen. Nah gue sekarang berhubung masuk ke tempatnya Bang Yonatan kan, kayaknya Bang Yonatan ini dah. Ada. Iya. Gue nanya terkait itu aja. Emang kita diajarin sih dulu wajib mengimani apa namanya, Taurat, Injil gitu kan, Al-Quran, Zabur gitu. Itu aja. Cuma kan yang jadi ini gua kan, kita kan membahas kitab mereka gitu. Sedangkan membahas kitab mereka, kami nggak membahas kalau nggak diskusi. Buat apa dibahas kalau monolog? Iya, mau diskusi, Bro. Iya kan kita nyinggung ini mereka, kita kan. Kami kalau tidak ada Kristen nggak membahas. Buat apa coba? Sedangkan mereka nggak mau ini Bang, nggak mau percaya ini kita gitu loh. Ya nggak usah dipaksa kalau nggak percaya. Tugas Islam itu Bang menyampaikan. Jadi biarkan netizen yang menilai. Jadi kalau tentang Injil di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Bible yang mereka imani. Memang. Tetapi di dalam dunia diskusi kita pun harus mempelajari kitab mereka. Sebagai apa? Sebagai perbandingan di mana mereka juga mempertanyakan Al-Quran kepada kita. Seperti itu Bang. Jadi kalau tentang apakah kita mengimani Injil itu juga melakukan syariat-syariat yang ada di dalam Injil. Nah, hikmah-hikmah di dalam Injil itu sudah masuk dalam kandungan Al-Quran. Jadi, umat Islam itu wajib melaksanakan apa yang dalam Al-Quran, tetapi di dalam Taurat dan Injil itu hanya wajib mengimani karena hikmahnya sudah menjadi satu di dalam Al-Quran. Karena hadirnya Injil itu sebelum datangnya Al-Quran. Min qablu hudalin nasi wa anzalat furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati lailahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Jadi sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab. Seperti itu Bang. Yang jadi terlalu panjang penjelasannya nanti dia kabur. Begini Bang Francisco ya. Kenapa ada diskusi? Ini pertanyaan dibawa bagus. Kita umat Islam itu diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seluruh umat Islam wajib melaksanakan mencegah kepada kemungkaran, ya. Mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Kan begitu. Itu perintah kalau Anda seorang muslim. Caranya bagaimana? Caranya kalau Anda mempunyai kekuasaan, pergunakan kekuasaan itu sebijak mungkin sepanjang tidak melanggar perintah Al-Quran dan hadis. Kalau tidak Anda sanggup dengan kekuasaan Anda, cukup dengan lisan Anda, tentu dengan menguasai bidang ilmu masing-masing. Kalau Anda nggak sanggup lagi di situ, cukup dengan hati Anda tidak seide dengan kemungkaran itu. Apa kemungkaran yang terjadi di muka bumi, khususnya di wilayah Republik Indonesia yang kita cintai ini banyak. Baik intern maupun ekstern. Nah, khusus untuk ekstern diskusi lintas agama ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di dalam terjemahan Bible mereka ke bahasa Indonesia banyak mempergunakan istilah Islam disalahgunakan. Itulah tiap hari akan kami luruskan. Agar apa? Saudara-saudara kami yang awam seperti Anda ini, mohon maaf, itu bisa terselamatkan, tidak termakan doktrin istilah-istilah Islam yang dipergunakan keliru. Alhamdulillah, dengan kita
Contoh terakhir baru saja dirilis ini. Ini siapa sih yang ngomong ini? Maksudku, kan kok menjodoh ke Dubai. Oh, gitu memang. Aduh. Jadi baru saja nomenklatur kenaikan Isa Al-Masih yang selama ini banyak menjebak saudara kita umat Islam yang nggak ngerti bahwa di bulan Mei itu adalah hari kebesaran umat Kristen, tapi diberi judul kenaikan Isa Al-Masih. Alhamdulillah, mungkin karena kesadaran Katolik dan Kristen mengusulkan kepada pemerintah, jadi nomenklatur atau almanak atau kalender udah diganti. Di tahun 2024 nanti almanak baru itu sudah di sana kenaikan Yesus Kristus. Agar apa? Terjadi perbedaan bahwa di hari itu hari raya umat Kristen tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu mungkin nanti semoga gereja-gereja Isa Al-Masih itu juga diganti. Artinya apa di sini? Mestinya memang harus perbedaan ini memang harus kita pahami. Jangan ada nyamar-nyamar lagi gitu. Diskusi ini harus terus berjalan sepanjang LAI masih mempergunakan istilah Islam yang ada di terjemahan mereka. Itu bro. Ada lagi pertanyaan Prasko? Oke bang, udah bang, cukup. Udah ya. Kasih bang ya. Benar-benar Anda Muslim ya belajar. Saya sarankan lebih baik berjamaah dulu, nggak usah naik ke komal-komal Kristen. Kenapa? Ya karena bukan menganggap remeh keilmuan. Mestinya kalau diskusi di sana itu kita harus juga mempelajari mulai dari perjanjian lama atau perjanjian utama Yudaisme sampai ke perjanjian baru itu. Ada dua bahasa di sana yang perlu Anda pahami secara substansinya saja dulu. Apa itu di tanah, apa itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, apa itu perjanjian baru, Matius, Yohanes, Lukas, Markus, mimpi Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu itu atau surat-surat Paulus harus dipahami dulu. Detail per detail supaya bisa ada counter attack, jangan sampai terserang terus akhirnya Anda nggak bisa memberikan jawaban atas nistaan mereka, karena setiap haleluya menista itu di Bible-nya ada. Jadi kalau dia mengeluarkan kata-kata kotor ya kasih aja data di Bible. Kalau dia mengeluarkan kata-kata binatang ya wajar karena dia konsumsi tiap hari. Kalau dia mengeluarkan kata guguk karena memang dia makanannya. Dan di Bible-nya ada. Jadi serangan-serangan mereka menyembah batu misalnya. Ya di Bible-nya ada. Yesus itu batu penjuru. Enggak apa-apa. Jadi balikin. Jadi artinya mereka akan tersadarkan dan berhenti akan menghujat. Karena yang dia hujat, yang menjawab adalah Bible-nya sendiri. Kono loh mas. Itu harus dipelajari sedikit demi sedikit. Kalau ilmu ini belum mencukupi, ya lebih baik belajar dulu. Itulah adanya apologet Islam Indonesia, di sana mewadahi semua. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana Ustadz Landar akan mengajar Hebrew, bagaimana Tuan Moto akan mengajarkan Hebrew, bagaimana mengajarkan Yunani dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kalau mengerti original teksnya itu, Anda tidak dibodohi dengan terjemahan. Bisa dengan mudah untuk dijelaskan kepada mereka. Karena rata-rata mereka ini buta aksara Bible-nya sendiri. Seperti Ibu Darni, hanya ngerti apa tadi? Hanya ngerti terjemahan saja. Setelah dijelaskan bahwa tidak ada surga, Yesus naik ke surga, yang ada adalah Uranon itu langit, Paradiso adalah surga, Hasamayim bahasa Hebrunya adalah juga langit. Kalau di Islam jelas Al-Quran ada jannah, surga. Gitu kira-kira teman-teman. Perlu yang substansi kayak gini, poin-poin sederhana saja perlu. Kalau ini nggak ada gimana mau diskusi sama mereka? Gitu loh. Makanya mari bergabung bersama kami. Kami nanti akan buka Zoom, intern, bagaimana tenis diskusi, apa yang perlu disiapkan, termasuk mental, emosional harus juga dijaga. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau gitu lanjutin ya bang ya. Semangat bang. Gua